Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa kembali ke masa lalu dengan kekuatan sang raja. Sebelum mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe juga agar channel ini dapat terus berkembang ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Parti Madohak bekerja sama untuk mengalahkan musuh yang menghadang mereka begitu memasuki Double Dungeon yang ditemukan ketika menjalani ujian. Namun belum sempat mereka mengambil napas lega tanpa diduga 4 musuh baru datang ke sana untuk menghadapi mereka. Sontak mereka begitu terkejut ketika melihat jumlah musuh yang datang ke sana, padahal menghadapi 2 musuh saja membuat mereka kewalahan. Apalagi menghadapi 4 musuh sekaligus. Di tengah kepanikan mereka, Taehyun nampak tidak mempedulikan musuh itu. Ia hanya fokus mencari petunjuk mengenai musuh yang mereka hadapi saat ini. Setelah memeriksanya dengan cukup teliti, dia seakan menyadari ada sesuatu yang aneh pada musuh yang mereka hadapi. Akan tetapi yang lainnya tidak mengetahui akan hal itu. Dan singkat cerita, dengan mengandalkan kerjasama untuk menghadapinya, mereka kembali berhasil mengalahkan 4 musuh yang datang ke sana. Akan tetapi meskipun Madohak dan juga yang lainnya bisa mengalahkan musuh itu, dia seakan tidak percaya dengan apa yang ia saksikan setelahnya. Ternyata dia melihat begitu banyak musuh yang berdatangan ke sana. Dia tidak menyangka akan datang musuh lebih banyak lagi setiap mereka mengalahkan satu musuh. Selain itu, mereka telah kehabisan tenaga setelah menghadapi musuh yang tiada henti berdatangan, dan lagi anggotanya hanyalah Awaken biasa, bukan seorang player. Dengan keadaan mereka yang kini tengah terluka cukup parah, mereka semua bisa saja tewas jika memaksakan melawan semua musuh itu. Di samping itu, Taehyun yang telah mengetahui kejanggalan pada musuh yang mereka hadapi, dia memberitahukan pada Madohak mengenai keanehan yang ada pada tempat itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Taehyun sempat membuat Madohak memikirkan tentang siapa sebenarnya Taehyun. Walaupun mereka bertarung begitu keras, Taehyun nampak tidak kelelahan, dan lagi dialah yang pertama kali menyadari bagaimana bahayanya dungeon itu. Terlebih lagi jika tidak ada kemampuan monaker milik Taehyun, meski mereka menguatkan kemampuan sekalipun, mereka takkan pernah sampai sejauh itu tanpa bantuan kemampuan Taehyun. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah Taehyun sungguh seorang Awaken Rengse, dan apa maksud Taehyun tentang keanehan yang dia katakan. Kemudian Taehyun mengatakan jika itu hanyalah pendapatnya, tetapi sepertinya musuh yang mereka hadapi bukanlah Death Knight. Pernyataan itu sontak membuat mereka bertanya-tanya omong kosong apa yang Taehyun katakan. Jika bukan Death Knight, lantas makhluk apa yang mereka hadapi saat ini? Sembari mengambil sebuah pedang di hadapannya, Taehyun mengatakan bahwa mereka akan mencari tahu tentang hal itu. Kemudian dia menggunakan kemampuannya di hadapan mereka dan langsung melesat untuk menghadapi begitu banyak musuh yang ada di sana. Dengan menghadapi semua musuh itu sendirian, ia berniat untuk membuktikan semua keanehan yang ada pada tempat itu. Begitu Taehyun mendekat ke hadapan mereka, musuh pun langsung mendaratkan sebuah serangan yang lumayan kuat hingga menimbulkan sebuah ledakan. Akan tetapi serangan kuat itu nampaknya bisa dihindari oleh Taehyun, hingga serangan itu hanya melubangi lantai. Mereka tidak mengetahui ketika serangan itu menghantam ke tanah, Taehyun sudah lebih dulu melompat ke atas untuk menghindari serangan itu. Yang mana dia memanfaatkan situasi ketika pandangan musuh teralihkan untuk melewati semuanya, tanpa susah payah menghadapi musuh yang jumlahnya sangatlah banyak. Tidak ingin membuang kesempatan itu, dia pun langsung mempersiapkan senjatanya. Begitu sampai di bawah, ia langsung menebas penghalang yang menghalangi patung besar yang ada di hadapannya. Kemudian Taehyun mengarahkan ujung senjatanya tepat pada bagian kepala patung itu, selagi ia memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Dengan sekali serangan, ia mampu menghancurkan bagian kepala patung itu hingga menjadi berkeping-keping, bahkan sampai menembus lingkaran hitam yang ada di belakang patung itu. Ketika menghancurkan patung itu, ia seakan panik saat menyadari 2 musuh yang akan melakukan serangan dari bagian belakangnya.
Namun tanpa diduga sebuah cahaya menyelimuti tempat itu hingga menyebabkan pergerakan semua musuh seketika terhenti. Ternyata patung itu adalah kunci untuk bisa selamat dari keadaan itu. Nampak setelah Taehyun menghancurkan patungnya, semua musuh itu perlahan ikut lenyap bersama dengan tempat itu. Sontak hal itu seketika membuat mereka terkejut, seakan tidak menyangka ketika melihat tempat itu tiba-tiba lenyap dan berganti menjadi tempat yang berbeda. Bahkan mereka seakan tidak percaya ketika Taehyun memberitahukan bahwa itu hanyalah jebakan ilusi. Yang mana itu adalah sebuah perangkap yang menampilkan tempat dan juga musuh virtual, sebuah taktik untuk menguras tenaga penyusup yang masuk ke sana. Sontak penjelasan itu membuat mereka bertanya-tanya, dikarenakan mereka sampai kesulitan seperti itu cuma menghadapi ilusi. Apakah itu artinya ke depannya akan ada sesuatu yang lebih parah lagi? Hal itu juga sontak membuat Madohak penasaran bagaimana Taehyun bisa mengetahui itu jebakan, padahal dia tidak pernah melawan Death Knight sebelumnya. Lantas bagaimana Taehyun bisa mengetahuinya? Taehyun membalas dia memang tidak begitu mengetahui mengenai musuh itu dan juga belum pernah melawannya. Tetapi yang pasti ia sangat yakin jika Death Knight tidak selemah seperti yang mereka kalahkan dengan begitu mudahnya. Dan hal itu sontak membuat Madohak terdiam setelah mendengarkan asumsi yang dikatakan oleh Taehyun. Kemudian Taehyun mengajak mereka bergegas untuk melanjutkan menyusuri dungeon sebelum mereka akhirnya tewas di sana. Meskipun keadaan mereka tidak begitu baik, mereka dengan terpaksa melanjutkan perjalanan supaya bisa secepatnya meninggalkan dungeon itu. Ilusinya memang telah sirna, tetapi situasi dan juga keadaan mereka tidak kunjung membaik. Semenjak kemunculan dungeon apokalips, seisi dungeon itu telah berubah sepenuhnya. Bahkan luka yang disebabkan pertarungan melawan ilusi semakin lama semakin parah. Menunggu bantuan ataupun pertolongan bukan lagi menjadi pilihan untuk mereka. Satu-satunya harapan bagi mereka sekarang hanyalah mencari pintu keluar dungeon itu. Setelah cukup lama berjalan, pada akhirnya mereka menemukan sebuah pintu besar, yang mana mereka tidak mengetahui apa yang ada di balik pintu itu. Mereka juga tidak mengetahui bahaya apa yang akan menanti mereka di balik pintu itu, tetapi jika tidak membuka pintunya, kemungkinan mereka akan tewas di sana. Dengan terpaksa Madohak membuka pintu itu untuk mengetahui apakah pintu itu adalah jalan keluarnya ataukah ada sesuatu yang akan menanti mereka. Namun ketika Madohak membuka pintu itu, dia seakan melihat sesuatu yang ada di dalam sana. Ternyata yang mereka temukan di dalam sana adalah Death Knight yang seolah tengah menunggu kedatangan mereka. Melihat itu mereka sempat merasa lega dikarenakan cuma ada satu musuh di dalam sana. Bahkan salah satu dari mereka sempat tertawa seakan meremehkannya. Namun tanpa diduga dari balik kegelapan seketika bermunculan musuh yang lain menampakkan sosoknya ke hadapan mereka. Sontak mereka yang tadinya merasa lega seketika berubah menjadi panik ketika melihat jumlah musuh yang muncul di hadapan mereka. Dan juga sebuah api yang entah dari mana asalnya tiba-tiba menyala menerangi seisi tempat itu. Setelah api itu sepenuhnya menyala, ternyata tempat itu dipenuhi dengan begitu banyaknya pasukan Death Knight, seolah tempat itu adalah markas bagi musuh. Bahkan tak hanya di atas mereka, tetapi di hadapan mereka juga tengah dipenuhi dengan pasukan musuh yang dipimpin oleh satu Death Knight, seolah akan menyambut kedatangan mereka. Keadaan itu seketika membuat mereka gemetar ketakutan ketika melihat seisi tempat itu nyatanya dipenuhi dengan begitu banyaknya musuh di hadapan mereka saat ini. Di tengah kepanikan mereka, salah satu musuh yang sedang duduk di singgasananya tiba-tiba tertawa sembari menyebut mereka dengan sebutan manusia rendahan. Dia mengatakan pada mereka bahwa mereka telah merangkak jauh untuk tiba di sana, maka dia akan langsung memulai duelnya. Yang mana makhluk itu adalah sang pemimpin dari pasukan Death Knight dan juga sang penguasa Double Dungeon Apocalypse yang memiliki peringkat S. Begitu pemimpinnya menyatakan duel kepada Madohak dan juga yang lainnya, sebagian pasukan itu seketika bersiap dengan senjata mereka.
Kemudian pasukan itu langsung mengarahkan senjatanya untuk menantang salah satu dari mereka sebagai lawan duelnya. Melihat itu sontak mereka bertanya-tanya apa yang terjadi di sana dan mengapa pasukan musuh melakukan itu. Taehyun membalas tampaknya musuh ingin berduel satu lawan satu dengan mereka. Mendengar itu sontak membuat mereka bertiga panik dikarenakan mereka tidak ingin melakukan itu dengan alasan mereka telah mencapai batasnya. Taehyun mencoba mengendalikan situasi dengan meminta mereka untuk tenang. Ia mengatakan tujuan mereka bukanlah bertarung tetapi untuk meninggalkan tempat itu. Akan tetapi mereka yang begitu ketakutan malah pergi meninggalkan tempat itu tanpa mempedulikan rekan satu partinya. Mereka yang tidak ingin tewas di tempat itu lebih memilih kembali ke tempat semula tanpa mengetahui apa yang akan terjadi jika bertindak gegabah. Tanpa mereka sadari, salah satu musuh tengah bersiap untuk melakukan serangan ketika mereka sedang lengah. Sebuah tebasan seketika melesat ke arah mereka. Untungnya Taehyun dan juga Madohak yang mengetahui adanya serangan musuh sontak menghindari tebasan itu. Namun mereka yang berniat meninggalkan tempat itu tidak mengetahui adanya serangan musuh hingga tebasan itu mengenai telak pada mereka. Sontak hal itu membuat mereka terdiam mematung ketika melihat anggotanya dihabisi dengan sekali tebasan tepat di depan mata mereka. Hal itu juga seketika memecah ketenangan mereka. Taehyun yang panik langsung memanggil Madohak. Dia mengatakan bahwa ia akan menghadapi musuh untuk mengulur waktu, supaya Madohak bisa menemukan jalan untuk meninggalkan tempat itu selagi dia menghadapi musuh. Akan tetapi Madohak malah melemparkannya jauh ke belakang tanpa mendengarkan Taehyun. Ia lebih memilih menghadapi musuh ketimbang membiarkan Taehyun yang menghadapinya. Taehyun yang panik sontak memanggil Madohak. Dia menanyakan kegilaan apa yang akan Madohak lakukan dengan menutup pintu itu. Dengan nada yang lantang seolah dia membenci Taehyun, Madohak menyuruhnya untuk diam dan juga tidak bersikap sombong sebagai wekan tingkat rendah. Perkataan itu sontak membuat Taehyun terdiam seakan tidak paham dengan perkataan Madohak. Di balik tembok itu Madohak mengatakan keinginannya bahwa ia ingin menjadi seorang player tingkat S. Tapi tidak peduli betapa kerasnya ia berlatih dan meningkatkan kemampuannya, bukannya semakin dekat dengan tujuannya, ia malah semakin jauh. Bagi Madohak itu adalah suatu kesempatan jika ia bisa memecah kasus Double Dungeon itu. Ia mungkin bisa mendapatkan perlakuan yang setara dengan peringkat S. Akan tetapi keadaannya malah seperti ini, ucap Madohak sembari tertawa. Di saat yang bersamaan musuh tengah bersiap untuk melakukan serangan pada Madohak. Nampaknya musuh kali ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Tidak tinggal dia, Madohak juga tengah bersiap untuk menghadapi musuh yang akan menyerangnya. Hanya dengan sekali serangan menggunakan kemampuannya, Madohak mampu memotong lawannya hingga menjadi beberapa bagian. Kemudian Madohak melanjutkan perkataannya. Ia mengakui bahwa Taehyun berbeda. Memang mengesalkan untuk mengakuinya, tetapi Taehyun memiliki bakat. Jadi dia tidak bisa membiarkan Taehyun menghadapi musuh. Lebih baik Taehyun membawa temannya yang terluka dan pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Karena menghalangi semua musuh itu adalah tugasnya sebagai pengawas, supaya mereka bisa pergi dengan selamat. Dia akan menghadapi pasukan Red Knight itu dengan kemampuan dan tenaganya yang tersisa. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan mereka lewat karena itu adalah perannya. Hal itu sontak membuat Taehyun terdiam ketika mengetahui Madohak mengorbankan nyawanya hanya untuk melindungi mereka. Di tengah situasi itu ia seakan kebingungan apa yang mestinya ia lakukan. Apakah ia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Madohak ataukah membantunya menghadapi musuh? Tetapi dia juga tidak bisa hanya diam saja jika ada orang yang tengah terluka. Di saat dia memikirkan hal itu, tembok penghalang pintu masuk yang dibuat oleh Madohak entah mengapa tiba-tiba hancur, seakan terkena sebuah ledakan yang kuat. Di tengah kepungan asap yang lumayan tebal, ia sontak berbalik untuk melihat apa yang tengah terjadi di dalam sana. Ketika kepungan asapnya mulai menghilang, nampak Madohak yang merupakan player peringkat A mampu dikalahkan oleh pasukan musuh dengan begitu cepat. Entah pertarungan seperti apa yang Madohak alami hingga membuatnya terkapar tidak berdaya melawan mereka. Setelah mengalahkan Madohak, musuh pun serentak berjalan mendekat kepada Taehyun.
Sedangkan Taehyun masih terdiam seakan tidak percaya menyaksikan keadaan di depan matanya, di mana semua rekan dan bahkan Madohak dikalahkan dengan mudah oleh musuh. Entah bagaimana ia bisa menyelamatkan mereka melihat keadaan mereka yang saat ini terkapar tidak berdaya di tengah kepungan musuh. Dan lagi begitu banyaknya musuh yang tidak bisa ia kalahkan dengan hanya menggunakan kemampuannya saja. Di samping itu musuh pun mengarahkan senjatanya mengajak Taehyun untuk berduel. Di dalam keadaannya seperti saat ini, Taehyun tidak memiliki pilihan lain. Dia terpaksa menerima tantangan musuh dan menghadapi semuanya dengan mengandalkan kemampuannya saat ini. Tetapi dia seakan putus asa melihat begitu banyaknya musuh yang ada di sana. Tentunya itu tidak akan mudah baginya mengalahkan semua musuh itu. Namun di saat dia menoleh ke bawah, tiba-tiba ia seakan menemukan sesuatu. Ternyata dia menemukan sebuah cincin yang tergeletak di tanah, yang mana cincin itu tidak lain adalah milik Madohak. Dia mengetahui bahwa cincin itu memiliki efek peningkatan pada kemampuan apabila menggunakan cincin itu, dan itulah mengapa Madohak selalu memakainya. Di saat yang sama, musuh tengah bersiap untuk menebaskan pedangnya pada Taehyun, dikala Taehyun tengah memikirkan apa yang mestinya ia lakukan. Untungnya Taehyun lebih dulu bergerak menghindari tebasan itu. Ia juga menggunakan kesempatan itu untuk mengambil cincin yang ada di hadapannya. Di dalam situasi itu ia hanya bisa berharap cincin itu bisa membangkitkan kemampuannya, karena tidak ada lagi cara lain untuk bisa bertahan. Di samping itu sekumpulan musuh berdatangan mengepung Taehyun dan bersiap untuk menyerangnya ketika dia tengah memakai cincinnya. Di saat pasukan itu akan menghantamkan serangannya pada Taehyun, tiba-tiba cincin itu aktif dan juga mengeluarkan sebuah kekuatan yang lumayan kuat. Bahkan kekuatan itu mampu dirasakan oleh penguasa Death Knight yang tengah bersantai menyaksikan pertarungan Taehyun melawan pasukannya. Nampak kemampuan predasi milik Taehyun seketika aktif hingga menghabisi semua musuh yang tengah mengepungnya. Bahkan tidak ada satupun serangan musuh yang bisa mengenainya. Hal itu pun seketika mengejutkan pemimpin Death Knight hingga dia bertanya-tanya kemampuan apa yang digunakan Taehyun sampai mampu menghabisi pasukannya dalam sekejap. Yang mana setelah dia memakai cincin sage milik Madohak, semua kemampuannya telah ditingkatkan sebesar 10 poin. Dengan kata lain, kemampuan predasi yang awalnya begitu kuat kini menjadi semakin kuat. Tidak hanya meningkatkan kemampuannya, tetapi cincin itu juga membantu memenuhi persyaratan untuk membuka segel predasinya yang telah lama tidak bisa ia gunakan. Dan scene pun bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.